Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali memuji meninggikan nama Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah. Kita angkat pujian kita, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya.
cinta padamu. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Aku ingin selalu dekat padamu. Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami telah berkumpul di tempat-Mu untuk memuji meninggikan nama-Mu bersama-sama di tempat ini. Sebentar lagi kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau berkati jemaat-jemaat yang belum datang, supaya dapat berkumpul bersama kami memuji meninggikan nama-Mu. Isi bangku-bangku yang kosong dengan jiwa-jiwa yang baru, supaya kami dapat memuji meninggikan nama-Mu bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Kita akan memuji meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita Allah sanggup sambil bangkit berdiri. Apa yang telah pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus
Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Berkat Tuhan. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian bagi yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin saya ya sedikit bersaksi. Diketahui bahwa kemarin Jumat saya sudah ditambahkan
Tuhan 1 tahun lagi umurnya, jadi genap 17. Genap apa ganjil ya? Ganjil. Jadi ganjil 17 tahun. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Gracia ada di sini juga kemurahan Tuhan. Kalau diingat-ingat kemarin kejadian tanggal 22 Desember tahun 2020, di mana setelah Koko Samuel sakit DB, Grace dinyatakan sakit DB. Di situ kemuliaan Tuhan sangat amat dinyatakan bagi hidup Gracia. Pada tanggal 22 Desember itu, setelah tanggal 21-nya itu cek lab dan hasilnya tipes. Terus sama pihak puskesmas disuruh tes dahak karena dari dokter klinik disuruh tes dahak. Divonis diperkirakan akan kena TBC. Tapi pada saat itu Gracia nggak batuk ya, nggak berdahak batuknya, jadi cuma batuk kering aja. Sampai pada tanggal 22 paginya, Mami bangun tidur itu bilang, ayo Gracia buang dahakmu, ditaruh di sini biar nanti dikembalikan ke puskesmas. Grace bilang, nggak ada dahak Mi, ini nggak ada dahak. Gimana mau keluarkan dahaknya orang nggak berdahak? Gracia bilang seperti itu. Terus akhirnya dengan kekonyolan yang Grace kasih ke puskesmas itu ludah. Terus akhirnya karena emang benar-benar gak ada dahak, akhirnya kita terpaksa ke puskesmas kembalikan itu dahak itu. Terus akhirnya susternya bilang ke Mami, Ibu ini bukan dahak, ini ludah. Terus Mami bilang, Sus ini anaknya gak berdahak, gak bisa keluarin dahak, emang batuknya batuk kering biasa. Dari suster bilang, ibu kembali ke klinik minta obat pengencer dahak. Karena itu sudah jam 9 pagi, jadi kita kembali ke klinik minta obat pengencer dahak, dikasih sama dokter. Karena karena udah jam 9 pagi, jadi nanggung. Jadi Gracia berpikir untuk nanti aja minumnya siang, sekalian makan siang sama obat-obat tipes yang lain. Setelah itu sudah makan siang sekitar jam 12-an. Makan siang sudah Gracia minum tuh obatnya semua, obat tipes sama obat pengencer dahak. Selang 1 jam rasanya pengen tidur. Tapi setelah sudah direbahkan di kepala, pengennya tuh lihat ke atas terus. Mami bilang, kamu itu makanya jangan kebanyakan HP. Padahal selama sakit megang HP itu jarang-jarang, lebih banyak tidurnya. Terus Gracia tambah lama tambah parah, tambah lama tambah pengen lihatnya ke atas terus ke belakang gitu. Terus akhirnya Gracia bilang sama Mami ayo kita berdoa. Ini ada setannya di dalam Gracia, ini ada setannya, makanya lihatnya ke atas terus. Akhirnya kita satu keluarga berdoa di rumah pada siang hari itu. Setelah itu udah kembali biasa. Terus Gracia bilang, Mami Gracia ngantuk, Gracia mau tidur. Mami bilang, ya udah tidur. Grace jawab, Grace nggak berani di kamar, nanti takut kayak gitu lagi. Akhirnya Grace pindah ke kamar Mami, tidur di kamar Mami, tapi cuman sebentar. Akhirnya ya pengennya lihat ke atas itu. Bahkan sampai tambah lama tambah parah, sampai Mami pun bingung, kalang kabut. Akhirnya Papi membawa kami ke klinik. Tapi sangat gimana ya, sangat tidak enak gitu kan, karena posisinya ke klinik itu tidak ada orang, tidak ada dokter sama sekali. Jadi dokter tidak bisa menangani, yang menanganin hanya suster. Itu pun cuman dikompres bagian leher sini karena emang sangat-sangat kaku, karena lihatnya ke atas terus. Akhirnya sampai setengah jam dikompres, susternya bilang, Bu ini dibawa ke rumah sakit aja, ke Wim Sejahtera. Terus Mami bertanya, ini gimana sus, nggak pakai surat rujukan? Kata susternya,
Nggak usah Bu, ini langsung ke IGD-nya aja, nanti langsung ditangani. Di perjalanan Mami tangis, terus Mami bilang Grace nunduk biar nggak lihat ke atas terus. Sama Mami ditahan dari belakang. Di jalan tuh Mami cuma bisa nangis, menyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Sampai di daerah 59 itu Papi bilang, itu udah selesai, itu udah nggak kejang-kejang lagi, udah nggak lihat ke atas lagi. Terus dia bilang, belum Pi, ini masih kaku, masih sakit. Capek sebenarnya buat lihat ke atas terus, tapi karena syarafnya ketarik jadi nggak kerasa sakitnya, capeknya, tapi justru sakitnya yang kerasa. Sampai di rumah sakit langsung ditanganin oleh suster. Di situ diperiksa, disuruh lihat ke depan, disuruh toleh ke kanan ke kiri, tapi tetap nggak bisa. Pengennya lihat ke atas terus, sampai akhirnya susternya menyerah. Akhirnya disuntikan obat penenang syaraf. Puji nama Tuhan, di situ Gracia dari jam 4 sampai jam 11 malam baru pulang karena Mami takut kalau nanti dibawa pulang, takut kejang-kejang lagi. Akhirnya Mami bilang, udah diopname aja. Tapi karena Gracia punya batuk, jadi dokter anaknya nggak berani buat campurin Grace sama pasien-pasien lain. Mintanya disendirikan. VIP itu per malam kenanya 3 juta, tapi dokternya minta minimal 5 hari. Kan kerasa karena nggak pakai BPJS. Akhirnya Papi rundingan sama Ako di Malang memutuskan bahwa dibawa pulang. Sampai rumah mandi-mandi, kita berdoa lagi. Grace berdoa kepada Tuhan supaya penyakit ini tuh udah sembuh terakhir, pertama dan terakhir di tanggal 22 Desember itu saja. Karena Grace masuk itu nggak pakai BPJS. Jadi dari obat penenang, obat yang berjalan, obat minum berjalan, sampai sama oksigen itu bayar. Dan itu hampir 1 juta. Kerasa banget untuk kita yang ya posisinya Papi pendeta, Mami uangnya juga dibagi-bagi. Kerasa banget, tapi di situ Grace merasakan itu kuasa Tuhan. Dimana Grace berdoa, janji sama Tuhan, komitmen kalau akan terus memuji meninggikan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebuah mujizat Tuhan, dimana Grace yang awalnya kejang-kejang sampai akhirnya sembuh sampai sekarang, itu sebuah kemurahan Tuhan. Grace juga terima kasih sama Mami, sama Papi yang udah merawat Grace dari kecil hingga sekarang. Dan yang mau direpotkan kemarin hari Jumat, mungkin Gracia nggak bisa balas kebaikan Mami Papi satu-satu sekarang, tapi Grace yakin suatu saat Tuhan pasti balas. Tuhan yang balas kebaikan Papi Mami buat Gracia. Mungkin itu aja kesaksian dari Gracia. Gracia mau nyanyi sedikit. Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan
takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekian dari saya, mungkin ada yang mau menyambung. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, saya tutup ruang kesaksian, biar kesaksian dari Grace bisa berguna, bisa menjadi referensi untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan penyembahan kita, Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita angkat pujian ini sekali lagi sambil bangkit berdiri. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang
seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berkumpul padamu pada pagi hari di tempat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman ini supaya bisa berguna bagi gereja-Mu, bagi kami setiap orang. Berkati firman ini supaya bisa menjadi pelita bagi kaki kami. Sucikan dan kuduskanlah pikiran dan hati kami, supaya pikiran dan hati kami hanya bisa tertuju kepadamu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, supaya firman-Mu ini dapat berguna bagi kami yang mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, semuanya sehat, bahagia. Puji Tuhan, itu yang paling penting ya. Sehat, bahagia. Bahagia, sukacita menjadi sehat ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa kembali beribadah pagi hari ini dengan penuh sukacita, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Hari ini saya mengangkat sebuah tema, tinggal diam dan tinggal tenang mendapatkan kekuatan. Mungkin bagi Bapak Ibu agak sedikit nyeleneh ya, bagaimana mungkin tinggal diam, tinggal tenang bisa mendapat kekuatan. Kalau mau menjadi kuat ya latihan, olahraga ya, enggak tinggal diam, enggak tinggal tenang. Mungkin bisa pergi ke tempat kerjanya Jojo, nge-gym di sana, jadi kuat gitu ya. Tapi kalimat ini, perkataan ini bukan berasal dari saya, tetapi dari firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 30 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri, Bapak Ibu, sebab di sana dikatakan sebab beginilah firman Tuhan Allah. Jadi Allah berfirman melalui Yesaya. Konteksnya ditujukan kepada orang Israel. Saat itu orang Israel sedang di dalam masalah, di dalam persoalan yang berat, ya. Tetapi ternyata mereka tidak mencari Tuhan. Mereka dalam persoalan, tapi mereka tidak minta tolong ke Tuhan. Kalau Anda baca ayat-ayat di atasnya dari ayat 1 dan seterusnya, di sana dijelaskan bahwa bangsa Israel pergi ke Mesir.
minta pertolongan Mesir. Bapak Ibu, Mesir selalu digambarkan sebagai dunia ini. Ketika bangsa Israel dipimpin Tuhan dengan tangan yang perkasa keluar dari Mesir, itu artinya bangsa Israel rohani ini dipimpin Tuhan keluar dari kedagingan, keluar dari keduniawian, menuju kepada kehidupan yang lebih rohani, Kanaan, sorga. Nah, Mesir itu selalu menggambarkan hal-hal yang bersifat duniawi. Bangsa Israel tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi mencari pertolongan Mesir, mencari pertolongan dunia. Dan di sana dijelaskan bahwa pertolongan mereka menjadi sia-sia. Penolong mereka tidak berfaedah, tidak memberikan manfaat. Maka Tuhan menyampaikan kata ini, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jangan menjadi seperti kalimat terakhir, tetapi kita ini ambil ayat ini ya. Kita tinggal diam dan tinggal tenang. Apa maksudnya tinggal diam dan tinggal tenang itu? Yang pertama, tinggal diam itu berarti tidak banyak bicara, gak kakean. Orang Surabaya itu gak kakean cangkem. Kalau anak sekarang itu gak banyak bacot katanya. Ya, ketika kita menghadapi masalah, kita jangan banyak omong. Bangsa Israel ketika dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir, ketemu Laut Tebrau, ngomel sama Musa. Apakah di Mesir kurang kuburan, kamu bawa kami ke sini untuk mati di tepi laut ini? Ketika mereka sudah menyeberang, lalu ketemu dengan sumber air yang pahit, mereka ngomel. Ketika mereka tidak punya makanan, mereka ngomel. Ketika pengen daging, mereka ngomel. Selalu ngomel setiap kali ada masalah. Banyak omong. Yang kedua, tidak berusaha dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, lebih menggunakan akal budi. Dan yang keempat, bisa menguasai diri. Ini arti tinggal diam dan tinggal tenang. Jadi bukan maksudnya itu gak lapo-lapo ya. Bukan maksudnya itu terus kemudian wis menjadi kaum rebahan gitu. Jadi tidak ngapa-ngapain, udah tidur saja. Tidak. Tinggal diam dan tinggal tenang itu artinya tidak kakean pola. Contoh yang saya ambil itu Yesus. Kita baca ayatnya ya. Ada di Matius 27 ayat 12, tolong dibuka. Ya, Matius 7 ayat 27, sorry. Ceritanya Yesus ditangkap, dibawa kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 12 berkata, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Kita tahu bahwa pada saat itu Yesus sedang berhadapan dengan persoalan yang berat, ya, persoalan yang berhubungan dengan hidup dan mati. Bayangkan, kepadanya dituduhkan tuduhan palsu, tuduhan hoax, rekayasa untuk menjatuhkan dia. Manusia normal ketika dituduhkan tuduhan palsu melawan, bukan? Wah, ngawurai, mencoba membela diri. Aku gak melakukan itu. Tapi Yesus diam. Bahkan di Matius pasal 12 ayat 14 juga dikatakan, ini salah, bukan 12. Dia tidak menjawab. Sorry, ini mungkin maksudnya Markus.
Ya, abaikan, sorry saya salah. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Ini di hadapan Herodes. Ya, di hadapan Herodes dia dituduhkan hal-hal yang palsu, dia tetap tidak menjawab sepatah kata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga banyak mengalami persoalan. Mungkin persoalan-persoalan itu memancing kita untuk ngomel, untuk ngeremeng, untuk ngeroweng dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk tinggal diam dan tinggal tenang di dalam Tuhan. Dengan tinggal diam dan tinggal tenang, Tuhan berkata, terletak kekuatanmu. Ngomel tidak menjadikan kita kuat. Ngeroweng dan berkeluh kesah kepada manusia, kepada Tuhan tidak membuat kita menjadi lebih kuat dan menemukan solusi. Tuhan mengajar kepada bangsa Israel, kalau ketemu masalah sebaiknya kamu tinggal diam, tinggal tenang, bertobat dari segala yang mungkin kita sudah lakukan salah di mata Tuhan, lalu tinggal diam bersama dengan Tuhan, tinggal tenang, lalu percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, Tuhan memberikan jalan keluar. Lalu apa yang dikatakan Amsal ini? Amsal berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Nek wong kakean ngomong pasti akeh salahe. Ini maksud firman Tuhan. Ojo kakean omong. Ya, tinggallah dengan Tuhan. Kalau mau lapor, laporlah sama Tuhan. Jangan lapor sama manusia. Gak usah ngeroweng, gak usah ngomel. Percayalah dengan kita menahan bibir. Alkitab mengatakan kita berakal budi. Kita menjadi orang yang bijaksana. Ternyata ngomel justru membuat kita kelihatan bodoh. Yang kedua, tidak berusaha dengan kekuatan sendiri. Banyak orang yang ketika berada dalam persoalan mencari solusi dengan kemampuan otaknya dan ototnya. Padahal Tuhan berfirman dengan sangat jelas di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu pasti jauh dari Tuhan. Itu otomatis, Pak. Jadi orang yang suka mengandalkan manusia, dia pasti tidak mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan punya solusi atas hidupnya. Tapi orang yang mengandalkan manusia, Allah mengatakan kepada Yeremia, terkutuk. Semakin kita mengandalkan manusia, semakin terkutuk. Orang Israel mengandalkan Mesir, terkutuk. Demikian juga dengan kita. Kalau kita lebih banyak mengandalkan manusia lain, mengandalkan bos kita, mengandalkan saudara kita yang mampu, yang kaya, atau kita punya kenalan orang-orang berpangkat, lalu kita, wes gampang, nanti aku tak nembung karo si A itu pasti ditolong. Iya, mungkin Anda pasti ditolong, tapi di mata Tuhan Anda terkutuk. Jadi mari kita renungkan ini. Ketika kita diminta Tuhan untuk untuk tinggal diam, tinggal tenang, itu berarti kita tidak berusaha mati-matian dengan kekuatan otak atau otot kita. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tinggal tenang juga berarti lebih menggunakan akal budi. Ya, tadi Amsal juga katakan tinggal tenang itu lebih menggunakan kebijaksanaan.
Akal budi, kita baca Amsal 11 ini ayat yang ke-12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai, orang yang berakal budi berdiam diri. Ini juga bicara tentang omongan, saudara. Kan yang namanya menghina itu selalu keluar dari mulut kan. Ono wong botak diloro botak, ono sing bogang diloro bogang, sing pesek diloro pesek. Itu kan menggunakan kata menghina. Orang bodoh itu menghina karena dia tidak berakal budi. Tapi orang yang pandai, orang yang berakal budi, nahan diri, nahan mulutnya, tidak mudah asal ngomong. Karena Amsal 10 tadi katakan banyak bicara, banyak kesalahan ya. Amos pasal 5 ayat 3. Amos bukan Amsal ya. Kitab Amos pasal yang kelima ayat yang ke-13. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Orang yang berakal budi akan berdiam diri. Orang yang punya akal budi, punya kebijaksanaan, punya kepandaian, lebih banyak berdiam diri. Bahkan kalau Amsal 17 ayat 28 ini Anda baca, Anda akan mengetahui di sana bahwa orang bodoh pun akan kelihatan pandai kalau dia diam. Baca coba. Ayo baca. Theo baca. Amsal 17 ini ayat 28. Amsal 17 ayat 28. Seorang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia masuk kan? hidupnya. Ini perkataan Tuhan loh. Ini firman Tuhan melalui mulut Salum. Bahkan orang bodoh pun akan dikira pandai ketika dia mampu menahan bibirnya. Diam. Ojo kakek ngomong. Ya. Lebih menggunakan akal budi. Dan yang terakhir, yang keempat, menggunakan akal budi juga mengabaikan emosi. Lebih menggunakan akal budi dan abaikan emosi. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita itu setiap saat ada banyak hal yang berpotensi memancing emosi kita. Setiap hari. Orang yang berakal budi lebih banyak menggunakan kebijaksanaannya. Itu bisa menguasai dirinya, mengabaikan emosi. Amsal 12 ayat 16 dikatakan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Jadi kalau Anda sakit hati sama orang lalu sampai tunjukkan sama orang itu, Alkitab mengatakan sampean bodoh. Bodohlah orang yang menyatakan rasa tidak sukanya pada orang lain saat itu juga. Bodohlah orang yang mengumbar kemarahannya saat itu juga. Bodohlah orang yang tidak bisa menahan emosinya. Tapi orang bijak mengabaikan cemooh. Ada satu ilustrasi, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Ada seorang yang bijaksana. Dia selalu dikata-katai oleh seorang pemuda. Dikata-katai yang jelek-jelek. Sehingga orang lain yang mendengar itu protes. Pak, sampean dikata-katai kok diem saja sih? Sampean kok enggak balas? Kan itu semua bukan sampean kan? Orang ini menjawab begini.
Kalau saya punya sesuatu, saya kasih ke sampean, sampean tidak mau terima, barang itu milik siapa? Kalau saya punya HP ini, saya kasih ke Sila misalnya, tapi Sila tidak mau terima, barang ini punya siapa? Punya saya sendiri ya? Kembali menjadi punya saya kan? Kalau saya punya onggokan sampah, saya kasih ke sampean, Bu, ini buat sampean. Bu Joko mau terima? Gendeng makan cemil terima sampah. Tidak mau. Jadi sampah itu tetap jadi milik siapa? Milik saya. Demikian juga dengan perkataan-perkataan cemooh. Orang ini menjawab. Demikian juga dalam perkataan. Kalau saya tidak mau terima, perkataan itu punya siapa? Punya orang itu. Itu yang dimaksudnya mengabaikan cemooh. Mungkin perkataannya sampai dengar, karena telinga kita tidak tuli. Mungkin perkataan itu bisa membuat merah kuping, merah hati, mendidih kepala. Tapi kalau diabaikan, gak ngereken, sorry aku gak ngereken, apakah itu mempengaruhimu? Dan perkataan-perkataan itu akan kembali kepada orang itu yang melemparkan. Makanya Tuhan berkata, orang bijak mengabaikan cemooh. Nek sampean dilok-lokno wong wis gak usah direken, Pak Bu. Anggap angin lalu. Itu tidak akan mempengaruhi sukacitamu. Dan perkataan itu akan kembali kepada orang itu. Anda tidak akan berkata. Tapi kalau Anda ambil simpan dalam hati, itu sama kayak ilustrasi ini saya sampaikan. Dikasih sampah, sampai yang terima. Perkataan-perkataan yang menghina, mencemooh itu saya sebut sampah. Kalau sampean terima, nah, gendeng mangan semir jadi ya. Oh, dikei sampah kok diterima. Ya, artinya Anda akan menjadi beban dengan memelihara sampah itu. Jangan dihiraukan, lebih menggunakan akal budi, abaikan emosi. Yang keempat, Pak, yang terakhir, bisa menguasai diri. Kita tahu bahwa dalam Galatia pasal yang kelima, kita lihat sebentar, kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini satu buah dengan 9 rasa. Salah satu rasanya adalah penguasaan diri. Walaupun ditaruh di barisan terakhir dalam deretan buah roh, tetapi dia paling penting. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita hancur. Saya punya teman dulu di pabrik. Dia punya kartu kredit 2. Saya lupa dari bank apa. Oh, seneng Pak punya kartu kredit karena bisa belanja tanpa uang. Benarkah tanpa uang? Nah, itu kan sistemnya ditalangi. Tapi ya tetap kudu bayar bersama dengan bunganya. Oh, belanja sana, gesek seneng. Tiba waktunya petugas bank datang, debt collector datang, nagih semua. Oh, akhirnya apa? Keluar dari perusahaan, kabur. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai diri. Orang yang tinggal tenang mampu menguasai dirinya. Dan itu penting sekali Bapak Ibu. Kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal, terlebih dalam hal-hal mengelola emosi. Ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ternyata menguasai diri itu luar biasa. Apakah ini mudah? Tidak, Pak. Tidak mudah. Saya tahu tidak mudah, tapi kita belajar untuk tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Kita tetap tenang di dalam Tuhan. Persoalan kita banyak. Oh ya, saya percaya kita bisa mendapat masalah bertubi-tubi. Tapi jangan panik, Bapak Ibu. Kepanikan justru membuat kita tidak melihat jalan keluar. Kepanikan hanya membawa kita kepada jurang yang semakin dalam. Jangan panik. Saya tertarik dengan kisahnya si Yosafat di dalam 2 Tawarikh pasal 20. Bapak Ibu bisa baca di sana. 2 Tawarikh pasal 20. Mulai ayat yang pertama. Ini kisahnya Yosafat, raja Israel. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Orang Meunim itu orang Edom, keturunannya Esau. Lah Bani Moab dan Bani Amon itu keturunannya Lot, anak sekaligus cucunya Lot, ya, Moab, Amon. Mereka sebenarnya masih satu darah dengan suku Israel, tapi mereka menyerang Israel waktu pemerintahan Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Bapak Ibu, saya ingin Anda membaca ini sambil berimajinasi seolah-olah Anda adalah Raja Yosafat, ya. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Suatu laskar yang besar. Saya berharap Anda bisa berimajinasi sedikit. Saya raja, wah, raja. Ada panglima di sekitar saya, tapi kerajaanku gak besar, kecil. Tiba-tiba dengar kabar, Tuhan, ada pasukan yang sangat besar datang menyerang kita. Apa yang kita lakukan? Kalau kita raja Yosafat, kalau kamu rajanya saat itu, apa yang kamu lakukan? Panik. Mari kita belajar dari Yosafat. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut karena pasukannya tidak sebanyak pasukan musuh, bahkan jauh. Dia takut, manusiawi, tapi langkah berikutnya menentukan keberhasilannya. Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia tidak panik lalu mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan besar seperti Mesir, seperti Asyur. Aku kasih kamu uang sekian, tolong aku. Dia tidak panik. Dia mempraktekkan kata di Yesaya pasal 30 tadi, dengan tinggal tenang, dengan tinggal diam. Jadi ini yang dimaksud dengan tinggal tenang. Kita mendapatkan kekuatan itu. Dengan tinggal bersama dengan Yesus, kita memperoleh kekuatan ini, Bapak Ibu. Dan Anda bisa membaca cerita ini pada akhirnya. Apa yang terjadi dengan Yosafat? Apakah kerajaannya dikalahkan oleh 3 gabungan negara besar ini? Fakta membuktikan bahwa justru dia butuh 3 hari untuk ngangkut jarahan. Kemana mereka? Saling bunuh. Kok bisa? Bukankah mereka berkoalisi? Nah itulah, kalau kita tinggal tenang bersama Tuhan, masalah Tuhan yang punya jalan keluarnya. Tetaplah tenang dengan Tuhan.
persoalan itu mendesak sekali. Seperti Yosafat ini, masalahnya mendesak banget. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mari kita tiru langkah Yosafat ini. Kita berhadapan dengan persoalan, kita cari Tuhan. Mungkin persoalan itu membuat kita, Tuhan, aku gak mampu, ini sudah di luar kemampuan. Kita mengeluhnya sama Tuhan, mengadu sama Tuhan. Dengan tinggal tenang terletak kekuatan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan pikiran kita, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan manusia lain. Andalkan Tuhan. Gunakan akal budi kita dengan menahan semua emosi dan lebih dekat dengan Tuhan. Saya sangat salut terhadap Yosafat. Ya, nasib negaranya berada di tangannya. Keputusannya akan mempengaruhi negara itu. Tapi keputusan yang dia ambil luar biasa. Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan kalau kita baca akhir cerita ini, kita baca ya, kita lihat sebentar akhir cerita ini. Ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Titik. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Terus ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Persoalan masalah itu diubah Tuhan menjadi berkat. Air mata itu diubah Tuhan menjadi kebahagiaan. Padang gurun diubah menjadi mata lembah yang penuh dengan air. Minggu kemarin kita nyanyikan lagi. Bahu ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Kau telah ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Tuhan bisa. Di luar Tuhan tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Masalah berat, persoalan yang sangat menantang, sangat berat, tidak bisa Yosafat mengatasi. Diubah Tuhan jadi berkat yang sangat berlimpah-limpah, sangat melimpah. Butuh 3 hari untuk ngangkut jarahan itu dari perkemahan orang Moab dan Amon pulang ke Yerusalem. Butuh 3 hari. Anda bisa bayangkan pasukannya Yosafat butuh 3 hari ngangkut jarahan itu, saking banyak. Jadi kalau kita mengalami persoalan, masalah, mungkin itu berat atau bahkan sangat berat, tinggal diam, tinggal tenang, percaya kepada Tuhan. Tuhan ubah masalah kita menjadi berkat. Kau amin. Amin. Tuhan mampu mengubah masalah menjadi berkat. Persoalan hanya proses ujian untuk melihat seberapa matang kita dengan Tuhan.
ketika Tuhan menemukan kita matang dengan Dia, Tuhan ubah masalah jadi berkat. Dan itu banyak sekali contoh kasusnya. Abraham, Ayub, banyak sekali contoh kasusnya. Masalah ketika kita datang pada Tuhan, serahkan sama Tuhan, Tuhan ubah masalah jadi berkat. Jangan datang cari pertolongan Mesir, kita dilokno Tuhan. Coba baca di Yesaya tadi, Yesaya 30 tadi. Kita baca ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sekalipun pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Catat baik-baik ayat ini, Bapak Ibu. Jangan pernah pergi ke Mesir, jangan pergi mencari pertolongan ke dunia, ke teman-temanmu yang tidak percaya Tuhan. Mereka hanya akan guyu. Jadi ini Kristen, anak Tuhan, anak raja. Jangan permalukan nama Tuhan. Jangan mencari pertolongan, apalagi orang itu nggak percaya Tuhan. Kita akan diperlakukan seperti itu. Aib, malu. Masih mending kalau cari pertolongan itu sesama anak Tuhan. Tapi ingat kata-kata Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari kita duduk tenang dengan Tuhan dalam menghadapi persoalan. Tuhan berjanji ketika kita tenang dengan Dia. Coba baca Keluaran pasal 14 ayat 14. Ini adalah cara Tuhan, janji Tuhan buat orang-orang yang tinggal tenang dengan Dia. Keluaran 14 ayat 14. Baca yang keras. Samuel baca. Keluaran 14 ayat 14. Dengar Bapak Ibu, dengar baik-baik. Ayat ini benar. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan berjanji bagi orang-orang yang tinggal tenang dengan Tuhan, Tuhan yang berperang bagi dia. Seperti Yosafat tadi. Yosafat itu tetap maju, saudara. Dia tetap maju. Dia tetap mengajak prajuritnya maju ke lembah pertempuran itu. Tapi yang paling depan itu barisan penyanyi, pemuji. Menyanyi dan memuji Tuhan mereka utamakan. Tapi ketika sampai di lembah itu, mereka tidak berperang, mereka tidak menghunus pedang. Mereka melihat bangkai berserakan, mayat berserakan. Tuhan yang berperang bagi kamu, dan kamu akan diam saja. Ketika kita menyerahkan semuanya pada Tuhan, kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan berperang bagi kamu, dan kita akan melihat pertolongan itu luar biasa. Jangan kecewa dan menolak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi kecil semangat kita dengan Tuhan. Carilah Tuhan dengan lebih serius, dengan lebih sungguh-sungguh. Persoalan kita pasti ada. Saya katakan sekali lagi, saudara, selama kita hidup tidak akan pernah Anda bebas dari masalah. Tidak. Tapi justru dengan masalah-masalah yang datang bertubi-tubi itu, kita akan melihat bagaimana Allah bekerja bagi kita. Mujizatnya terjadi.
pernyataan Tuhan yang luar biasa dibuktikan kepada kita bahwa Dia Allah Immanuel yang membela kita, yang tidak membiarkan kita sendirian. Aku tidak membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Penyerta kita Tuhan semesta alam. Bukan receh, bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Allah Tuhan semesta alam. Dia yang menyertai kita. Yakinlah akan hal ini dan terus kuasai diri kita untuk tenang. Serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan punya cara. Cara kita seringkali justru bukan ketemu jalan dua, malah ketemu jalan buntu. Tapi kalau kita menyerah pada Tuhan, tenang, sembahyang, berdoa, Tuhan punya cara. Yang kita lihat buntu, tiba-tiba bolong. Contohnya bangsa Israel, buntu, jalan tidak ada. Sopo sing iso nyebrangi laut perahu? Ngelangi. Wah, ya kentir harus. Tapi Tuhan buat laut pun menyerah pada manusia. Bilang ada jalan yang bisa dilewati. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Yosua 6 ayat 10. Ini ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. 6 hari lamanya mereka muter satu kali, tidak ngomong, tidak berteriak. Ini membuktikan bahwa ada saatnya kita harus diam, ada saatnya kita harus bersuara. Hari terakhir mereka keliling 7 kali. Di kelilingan yang terakhir mereka bersama-sama bersorak. Bersoraknya bukan bersorak biasa, tapi bersorak memuji Allah. Tembok yang tebalnya satu rumah bisa berdiri di sana. Bayangkan saudara, satu rumah, wis gak usah tipe 45, tipe 21, berapa lebarnya? 5 meter ya, 5 meter. 5 meter, bayangkan tembok setebal 5 meter roboh hanya dengan sebuah sorak. Tapi sebelumnya mereka keliling itu dengan diam, silent move, bergerak tapi diam. Janganlah keluar dari mulutmu sepatah kata pun, kata Yesus. Meneng, muter dong. Banyak kerja, jangan banyak jaga. Muter keliling 6 hari, 6 kali sambil diam. 6 kali yang 1 hari terakhir, 6 kali muter keliling itu diam. Tapi di keliling yang terakhir mereka bersama-sama bersorak. Puji Tuhan. Rubuh. Dan arkeologi membuktikan bahwa robohnya tembok Yeriko itu bukan roboh keluar, robohnya ke dalam. Tahu itu artinya? Orang Israel ada di luar. Lek robohnya keluar, mati mereka. Tapi robohnya ke dalam, bro. Yang ketimpa orang-orang Yeriko sendiri. Orang Israel meloncat masuk melalui tembok yang roboh dan membunuh mereka yang tersisa. Hebat ya. Kalau kita ngikuti cara Tuhan, kita melihat mujizat. Jangan pernah pakai ini untuk menemukan solusi. Carilah Tuhan, andalkan Tuhan. Percayalah Tuhan punya cara yang terbaik untuk menolong kita. Kita bangkit berdiri, minta tolong musik. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Akan ku
ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Lagi. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, ya amin. Aku tertuju Padamu, haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolong, amin. Yes, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat, ya Tuhan. Yes, amin, haleluya. Aku percaya Tuhan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara. Aku tidak takut, aku tidak khawatir Tuhan, sebab Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kami. Amin. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi, Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan. Amin. Bapak Ibu nyanyikan dengan percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan buat persoalanmu. Tuhan selalu punya cara untuk menolongmu keluar dari kesulitanmu, karena Dia dahsyat. Sekali lagi, dengan segenap hati, dengan iman katakan, Kau selalu punya cara untuk menolong. Apa masalahmu? Ekonomi, keuangan, jangan takut. Masalahmu kesehatan, Tuhan punya jalan keajaiban. Masalahmu rumah tangga, terlebih lagi rumah tanggamu di dalam tangan Tuhan. Tuhan punya cara yang terbaik di dalam, dengan tinggal tenang, dengan tinggal diam. Tuhan memberi kita kekuatan. Dengan tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan kita. Kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan dan mengalahkannya. Kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tinggal diam dan tinggal tenanglah bersama dengan Tuhan. Tuhan punya solusi yang terbaik. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ajaib. Kami bersyukur. Ini bukan firman manusia, ini firman Allah yang hidup, yang meneguhkan, yang menguatkan kami. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau
Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau menyatakan ini kepada kami melalui renungan firman Tuhan pagi ini, karena Engkau ingin kami tidak panik dengan persoalan masalah kami, dengan kesulitan kami. Kami tidak panik dengan mencari pertolongan keluar di luar Tuhan. Tapi Tuhan mau kami mengerti bahwa Tuhan sedang menunggu. Tuhan senang menunggu kami ketika kami curhat dengan Tuhan. Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini meneguhkan kami terus, menguatkan kami sekali lagi. Kami sadar bahwa kami akan terus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, persoalan-persoalan, problem-problem yang menyertai kami. Tapi kami tidak lagi berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak lagi mengandalkan manusia, mengandalkan saudara, mengandalkan kenalan, mengandalkan kekuatan kami, tidak. Tapi kami mengandalkan Engkau. Kami mencari Tuhan dan menyerahkan seluruh persoalan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dengan tinggal diam dan tinggal tenang serta percaya, kami akan mendapatkan kekuatan seperti burung Raja Wali. Kekuatan yang baru seperti pada burung Raja Wali, yang terus berlari tidak menjadi lelah, terus berjalan tidak menjadi lesu. Kami akan mendapat kekuatan baru terus dan terus dan terus dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Maafkan kami, ampuni kami kalau hari-hari kemarin kami banyak mengandalkan manusia, kami banyak mengandalkan akal kami, berusaha dengan kekuatan kami. Hari ini kami belajar dari firman, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau punya cara, Engkau punya jalan keajaiban buat penyelesaian persoalan kami. Kiranya firman-Mu ini memberikan kekuatan baru, menjadi rema dan sekaligus logos yang hidup dalam diri kami Tuhan, sehingga kami terus ingat firman-Mu ini dimanapun dan kapanpun kami berada, dan firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, terima kasih untuk doanya buat anak saya Chris yang berulang tahun ke-17, dan terus kami mohon doanya untuk kami sekeluarga supaya kami bisa menjadi keluarga hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan jangan segan, jangan malu untuk menegur kami kalau Bapak Ibu melihat kami melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Tegur kami, ingatkan kami dengan kasih supaya kami bisa menjadi teladan baik, jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, ya. Selamat ulang tahun untuk Chris. Sudah 17 tahun, sudah mulai akil balik. Besok ngurus KTP, lalu ngurus SIM. Ya, doakan anak-anak ini jadi ketika mereka ini dalam tahun ini semuanya berumur 17, ya. Biarlah mereka juga terus menjadi sahabat yang karib di dalam Tuhan juga, ya. Chris, Aleta, Rachel. Kalau Rea masih tahun depan, ya Rea. Sekarang 16. Puji Tuhan Bapak Ibu, dukung doa anak muda kita untuk terus jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, ya. Terus pengumuman gereja, hari Rabu besok kita ibadah rumah tangga online, ya, di rumah masing-masing dengan menyalakan sambungan data melalui Google Meet untuk kita ibadah rumah tangga. Pujian dilayani Budina,
firman Tuhan dilayani Ibu Gembala. Puji Tuhan ya, hari Sabtu doa puasa setengah 12. Ayo Bapak Ibu punya semangat dalam doa. Doa adalah jawaban dari segala persoalan kita. Dengan tinggal tenang bersama dengan Tuhan di dalam suasana doa, kita memperoleh kekuatan baru untuk keluar dari masalah, memperoleh kemenangan, mempermuliakan Tuhan ya. Doa puasa setengah 12 siang sampai selesai. Lalu ibadah anak jam 5, kemudian disusul pra remaja jam 6, dan dilanjut pemuda jam 7. Siapa yang tugas pemuda? David lagi. Oh, haleluya. Puji Tuhan ya. Kemudian minggu kita kembali ke tempat ini untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan worship leadernya Glory, singernya Rahel dan Aleta. Bisa Bu ya? Ini permintaan Ori kemarin ya, Om saya pindah minggu depan aja katanya gitu. Jadi saya turuti. Tapi kalau nggak bisa nanti Bu Joko bisa siap-siap menggantikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan. Kita angkat pujian kitabku diberkati. Nanti yang menjalankan persembahan sila sama sila. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati,
doa persembahannya Tante Rina, doa syafaatnya Ibu Gembala ditutup oleh Bapak Gembala. Kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan di saat akhir ibadah kami. Kami doakan terus bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni segala dosa bangsa kami ini. Semua pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami, Tuhan akan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka tetap penuh dengan hikmat di dalam memimpin, di dalam melakukan tugas mereka sehari-hari. Kami doakan untuk krisis yang terjadi di tengah-tengah negara kami, biarlah Tuhan turut campur tangan semua sehingga pemimpin mendapatkan solusi yang baik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, seluruh bangsa kami ini. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan juga pekerjaan Tuhan yang ada di negara ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, khususnya pada hari ini di mana seluruh hamba-hamba Tuhan akan memberitakan Injil, menaburkan benih-benih firman-Mu, maka Tuhan akan memberkati sehingga jiwa-jiwa dikuatkan, diteguhkan dan diselamatkan. Kami doakan semua sedang jemaat Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang ada di negara ini, supaya mereka mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mereka memuliakan Tuhan dengan rasa tidak takut Tuhan, supaya mereka bersekutu kembali memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami semua adalah sedikit daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan doakan juga pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati semua umat-umat Tuhan, lawat mereka, baik kami yang ada di gereja yang melakukan ibadah maupun mereka yang melakukannya di rumah. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Setiap jam-jam ibadah kami yang sudah kami laksanakan offline, Tuhan tolong memberkati, baik ibadah anak-anak sekolah minggu di Sabtu Ceria, anak-anak pra-remaja, anak-anak pemuda, ibadah umum seperti ini, juga ibadah kami, ibadah rumah tangga melalui online Tuhan, supaya kami terus mencari Tuhan, kami terus menikmati firman-Mu untuk pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selamanya. Tuhan mendengarkan doa kami pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wahai yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
terlalu besar terhadap kami. Setiap hari kami dalam perlindungan, pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Setiap hari Tuhan tidak meninggalkan kami dan membiarkan kami. Setiap hari tangan Tuhan yang perkasa menjaga, melindungi kami dan menuntun kami, menunjukkan jalan yang terbaik untuk kami lalui. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur atas segala kemurahan, kebaikan, pertolongan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Terlebih pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami menikmatinya Tuhan. Dan kami percaya, kami bersyukur Tuhan memberkati kami hari ini. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum kami berpisah, Tuhan, kedangkan tangan-Mu, urapi dan berkati seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi mereka, keuangan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, bisnis mereka, usaha mereka, Tuhan berkati dan membuatnya berhasil. Apapun itu Tuhan, membuat mereka terus naik dan tidak turun, membuat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau membuka jalan terhadap kesulitan apapun yang mereka hadapi, dan Engkau memberikan kelegaan, kelapangan. Tuhan memberkati kesehatan kami di tengah-tengah musim pancaroba ini. Tuhan tetap memberikan kami imunitas dengan masih merebaknya pandemi COVID-19. Tuhan, kami butuh Tuhan untuk memberikan perlindungan luar biasa kepada kami, supaya seluruh jemaat Tuhan tidak ada satupun yang terpapar COVID. Tuhan memberikan kami kekuatan lebih, sehingga kami bisa beraktivitas, kami bisa beribadah ke gereja, dan kami tetap sehat, supaya dengan tubuh yang sehat kami bisa melayani Tuhan. Berkati juga Tuhan rumah tangga kami, jauhkan dari segala perkara-perkara jahat yang mengintai kami. Kuasa roh iblis, kuasa pemecah belah kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan Engkau memagari kami dengan damai sejahtera. Berdoa secara khusus untuk anak-anak kami, anak-anak muda ini Tuhan. Pengaruh kuat globalisasi, pengaruh kuat teknologi Tuhan bisa merusak iman mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tudungi hati dan pikiran mereka dengan firman, supaya mereka hanya tahu Engkau Tuhan, dan mereka hanya tahu memuliakan nama-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa mereka, dan tunjukkan mereka kebenaran-Mu, supaya mereka hidup di dalamnya. Berkati sekolah mereka, kuliahnya, yang bekerja juga Tuhan berkati, dan memberikan masa depan yang terbaik. Persiapkan buat mereka jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bukan karena nafsu, bukan karena pikiran manusia, tetapi karena rencana Allah. Dan kami percaya mereka akan menuai masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sakit hari ini Tuhan. Apapun sakit mereka, Tuhan sembuhkan. Bu Tris, Bu Mimin yang sakit, Engkau lawat dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan dan memulihkan dengan sempurna, sehingga mereka bisa kembali bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar dan kelegaan. Dan apapun yang mereka buat Tuhan menyertai. Tangan-tangan yang sudah berkorban, berikan persembahan, tangan-tangan yang sudah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, Tuhan membalas lipat ganda. Tuhan membuka tingkap sorga, Tuhan membuka perbendaharaan sorga, dan mencurahkannya kepada anak-anak-Mu semuanya dengan limpah. Tuhan, hidup mereka diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang sekarang. Tuhan lindungi kami dalam perjalanan yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, yang berkendaraan. Bungkus kami dengan kebaikan dan kemurahan-Mu sampai di rumah dengan selamat. Bahkan sepanjang hari ini apapun yang akan kami kerjakan, Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah di dalam damai sejahtera, berkat kasih sayang anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan dari Allah Putra, perlindungan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.